Ribuan massa merangsek masuk ke kantor Bupati Goa sambil meneriaki Bupati Husnia Talenrang keluar dari ruangannya dan mundur dari jabatannya. Bahkan sejumlah emak-emak juga sempat mengamuk di dalam kantor Bupati. Tidak hanya itu, bahkan sejumlah pendemo melakukan aksi vandalisme. Khawatir kericuan terus meluas, petugas segera ke lokasi dan meminta massa mundur untuk berorasi di gerbang masuk. Aksi ribuan massa ini dipicu penonaktifan belasan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Massa menilai Bupati Husnia Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Sementara itu hingga Senin sore kemarin massa masih menduduki kantor Bupati dan mendesak Bupati Goa mengundurkan diri segera. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Acara Karnaval peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ricuh. Kericuhan bermula saling ejek sehingga memicu perselisihan antara warga Dukuh Tembang dengan Dukuh Randualas. Perselisihan berkembang menjadi perkelahian di tengah karnaval. Bahkan dua anggota kepolisian sektor Ngawen yang melerai malah jadi korban pemukulan massa. Satu diantaranya pingsan serta mengalami luka di bagian pelipis dan hidung, serta sempat dirawat di Puskesmas Rowo Bungkul, Ngawen. Saksi-saksi sudah kita periksa semua, 11 saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, kita sudah menetapkan 3 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Kapolres menegaskan tidak ada kata damai atas kasus dugaan pemukulan terhadap anggotanya yang sedang bertugas di lapangan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Lubang bak kawah gunung berapi terjadi di tengah kebakaran lahan di Tarakan, Kalimantan Utara. Ratusan pengungsi di Nagekeo keluhkan kurangnya alas tidur yang layak dan kebutuhan bayi. Bunga tabebuya bermekaran, Jakarta berubah seperti di Jepang. Halo pemirsa, ketika kekeringan melanda, air sulit dicari namun api mudah ditemukan. Karhutla tak hanya melanda Kalimantan, Riau, Lampung, bahkan Papua juga tak terelakkan. Apakah ini benar-benar murni faktor alam atau didominasi kelalaian bahkan kesengajaan? Bersama saya Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kebakaran meludeskan belasan rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga kebakaran berasal dari kelalaian warga membakar sampah. Asap tebal membumbung akibat kebakaran sejumlah rumah di kawasan Jalan Pendidikan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Api membakar sejumlah rumah semi permanen dan gudang penjualan spare part. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Api tiba-tiba muncul dan mulai membesar dari salah satu rumah. Api kemudian merambat dan membakar rumah semi permanen dan gudang penyimpanan spare part. Kebakaran diduga berasal dari warga yang membakar sampah. Ini rumah semi permanen, yang mana sebetulnya secara hukum ini ilegal. Ya begitu ya. Ini sudah berapa kali suka bakar-bakar sampah apa semua sembarangan. Itu aja sih itunya. Ini tempat apa sih Bang? Belum tahu ya. Ini rumah tinggal yang terbakar. Kebakaran 11 rumah berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Membakar sampah di lingkungan rumah tak hanya mengakibatkan gangguan pernafasan bagi warga sekitar, tapi juga mengakibatkan kebakaran rumah warga. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita bergabung dengan rekan Kevin Pakan yang kini sudah berada di lokasi kebakaran. Ya, selamat sore Kevin, apakah benar kebakaran sejumlah rumah warga ini terkonfirmasi karena akibat ada yang membakar sampah? Ya, selamat sore Raisa dan pemirsa. Memang untuk penyebab dari kebakaran ini dikonfirmasi karena memang ada yang melakukan pembakaran sampah, tepatnya di kawasan Jalan Pancasila, maksud kami Jalan Pendidikan Raya 6, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang memang sampai dengan saat ini kami melihat kondisinya ini sudah dapat dipastikan sudah dilakukan proses pendinginan oleh pihak atau petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur, yang mana tadi kami melihat bahwa ini ada sebanyak 18 mobil pemadam kebakaran dengan sekitar 90 personil yang melakukan proses pendinginan dan juga evakuasi terhadap sejumlah rumah. Kami konfirmasi ada 40 rumah yang terdampak dari kebakaran ini, di mana 39 diantaranya merupakan rumah semi permanen dan 1 rumah adalah rumah dalam kondisi yang utuh begitu. Yang mana kami konfirmasi juga terkait dengan penyebab ini juga merupakan berasal atau bersumber dari salah satu rumah yang berada di tempat ini. Dan berikut kami akan menunjukkan kepada Anda, Raisa dan pemirsa, situasi terkini di mana sejumlah warga begitu yang mengalami insiden kebakaran ini masih berusaha mencari barang-barang berharga mereka atau melihat kondisi rumah mereka yang kebakar begitu, yang mana tadi kami konfirmasi sekitar pukul 10 pagi ini kebakaran memicu atau terjadi di tempat ini. Namun berdasarkan pandangan mata kami, Raisa dan pemirsa, kondisinya cukup memprihatinkan karena memang seluruh bangunan di tempat ini, baik yang ada di atau bangunan yang semi permanen maupun satu rumah utuh, ini nampaknya sulit untuk bisa mendapatkan adanya barang-barang berharga karena ini sudah cukup parah begitu berdasarkan pandangan kami. Dan kami melihat memang sampai dengan saat ini warga sekitar masih berusaha untuk mencari barang-barang berharga mereka. Dan saya akan mencoba bertanya kepada salah satu warga yang berada di tempat ini. Selamat sore, Bapak. Sore, Pak. Kita wawancara sebentar, Pak ya. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Saya kurang tahu. Oh, baik-baik. Mohon maaf, Pak. Ya, memang sampai dengan saat ini, Raisa, kami melihat di sisi sebelah kanan. Saya akan mengajak Anda bersama juga dengan juru kamera untuk bertanya langsung kepada warga yang kami melihat sedari tadi kami tiba begitu, ini masih melakukan proses pencarian di rumah mereka seperti yang ada di depan saya saat ini. Bisa dilihat di layar kaca atau layar televisi Anda bahwa sampai dengan saat ini masih dilakukan proses pencarian begitu barang-barang yang sekiranya masih bisa didapatkan, barang-barang berharga mereka. Dan saya akan mengajak kembali juru kamera Ade Supriyatna di tempat ini bahwa masih dilakukan proses pencarian mereka seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, mengamankan sekiranya barang-barang yang bisa dimanfaatkan seperti adanya atap-atap rumah yang masih bisa digunakan bagi warga sekitar. Tadi pun kami sempat bertanya kepada pihak dari pemadam kebakaran yang melakukan adanya proses pendinginan bahwa ini tidak ada kendala yang cukup berarti yang ditemukan oleh pihak pemadam kebakaran, namun diinformasikan juga dari pihak pemadam bahwa
perlu adanya kehati-hatian terutama bagi warga sekitar yang melakukan proses adanya pembakaran sampah begitu. Ini juga yang menjadi titik atau atensi begitu, perhatian agar tidak sembarangan dan jangan sampai ini merugikan diri mereka sendiri bahkan juga warga-warga yang ada di sekitar lokasi tempat ini. Raisa. Ya Kevin, bagi warga yang terdampak apakah mereka mengungsi kemana Pak? Sudah ada posko pengungsian yang disediakan? Kalau berdasarkan pandangan kami di sini, ini tidak adanya posko pengungsian. Raisa, ini juga yang menjadi pertanyaan saya di sini. Karena memang apakah memang ini warga akan dipindahkan ke lokasi yang cukup mumpuni begitu bagi mereka, karena melihat nampaknya sulit untuk bisa bertahan di sini. Ini juga masih menjadi pertanyaan kami karena kami melihat di sini belum ada pihak-pihak yang berkenan atau berwenang begitu untuk bisa menyampaikan informasi berkaitan dengan apakah warga ini akan direlokasi ke daerah-daerah lain. Raisa. Kevin atas laporannya langsung dari Duren Sawit. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi berikutnya. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah meluas. Bahkan ada 19 titik api yang mengepung Kota Sampit. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur semakin meluas. Hingga Senin malam, 19 titik api tersebar di Kota Sampit. Kobaran api cukup besar hingga mendekati bahu jalan utama dan mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan data BPBD Kotim, per 24 Agustus ada 451 lokasi kejadian dan lahan terbakar 1.460 hektar lebih. Ada sudah 19 lokasi kejadian untuk kebakaran lahannya. Memang sebagian itu ada yang kembali, ada yang baru. Dan yang lebih ada beberapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman, termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000. Petugas gabungan TNI Polri, relawan hingga pihak swasta berjibaku memadamkan kobaran api. Namun cuaca panas dan angin yang cukup kuat membuat api sulit dijinakan. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala. Akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Sementara itu, kabut asap tebal akibat karhutla yang semakin mengganas menyiksa warga karena alami sesak napas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Diketahui Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kasus asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa Aingus melaporkan. Pemirsa, berikutnya kita simak informasi terkini dari BNPB terkait penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Timur dan karhutla. Berikut ini, mari kita simak. Maupun sikap. Untuk rumah rusak berat, secara total kami mencatat bahwa ada 24.597. Rusak sedang sebanyak 18.537. Kemudian rusak ringan sebanyak 34.776.000. BNPB tentu akan melakukan upaya-upaya untuk rumah-rumah rusak tersebut. Namun sebelumnya BNPB akan melakukan pendataan dan verifikasi apakah rumah tersebut termasuk rusak berat atau rusak ringan atau bahkan tidak rusak sama sekali, tapi dilaporkan kepada kami sebanyak itu. Untuk di kabupaten, 7 kabupaten yang saat ini sudah dilakukan pendampingan oleh tim Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BNPB untuk melakukan verifikasi. Hal ini guna mempercepat tentunya dari masa tanggap darurat langsung nanti menjadi masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuan pendataan ini tentu antara lain untuk mendapatkan kelengkapan nomor induk kependudukan maupun nomor
kartu keluarga dari keluarga-keluarga terdampak, sehingga kita dapat memvalidasi dengan by name, by address, atau artinya orang-orang yang memiliki rumah tersebut dengan alamat yang benar. Jadi tidak ada hal-hal yang dapat terjadi ketika seseorang rumahnya dilaporkan rusak padahal orang lain yang memiliki atau hal-hal yang lain. Tentu kami akan melakukan ini secara cermat sehingga tidak ada hak-hak dari warga yang terlewatkan. Fokus pendampingan ini saat ini tentu meliputi percepatan assessment. Jadi lakukan penilaian secara cepat, kemudian penyiapan standar dan nilai kerusakan seperti apa berdasarkan peraturan yang ada di BNPB, serta tentu melakukan persiapan bagaimana asesmen itu dilakukan secara cepat dan tepat. Nanti akan dituangkan ini menjadi di sebuah dokumen yang namanya R3P atau rencana rehabilitasi pembangunan. Nah itu nanti ada rumah, ada mungkin jembatan, ada juga infrastruktur yang lain. Demikian mungkin dari kami. Untuk saat sekarang ini kami bisa mengundang Bapak Gunawan untuk menyampaikan perkembangan bagaimana layanan psikososial yang dilakukan di beberapa kabupaten. Saya persilakan buat Pak Gunawan. Pak Gunawan bisa mendengar suara saya? Ya. Suaranya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nama saya Kak Igun. Kalau di dukungan psikososial itu biasa dipanggil kakak, supaya yang kakek-kakek pun awet muda. Kayak Kak Seto. Bapak Ibu yang baik, sebelumnya saya mengingatkan. Halo? Silakan Bapak, silakan. Suara saya jelas kan? Kedengaran Bapak, kedengaran. Ya, sebelumnya saya mengingatkan bagi teman-teman semua, kita semua memperkenalkan kalau layanan dukungan psikososial itu adalah salah satu subcluster di bawah klaster perlindungan dan pengungsian, di mana di klaster perlindungan dan pengungsian itu leading sektornya adalah Kementerian Sosial, yang anggotanya adalah banyak dari lembaga-lembaga, NGO-NGO yang memang bergerak di bidang pelayanan dukungan psikososial. Nah, di respon gempa Nusa Tenggara Timur ini, teman-teman dari tim layanan dukungan psikososial memberikan layanan di beberapa titik. Yang pertama, kalau posisi saya melayani warga penyintas pengungsi di Gor Samador, Maumere, Kabupaten Sika. Dan alhamdulillah beberapa saat yang lalu sampai sekarang warga sudah berangsur-angsur dipulangkan ke rumah. Dan nanti saya juga akan sampaikan bagaimana kondisi terakhir situasi keadaan mental dan keberfungsian sosial masyarakat yang terdampak tersebut. Yang pertama, selain di Kabupaten Sika, tim LDP juga melakukan aktivitas layanan di Kabupaten Nagekeo. Di sana ada 3 titik, di Airamo, di lapangan Mandiri, dan 1 titik lain. Kemudian juga di Kabupaten Manggarai. Di titik-titik ini, terutama di Nagekeo dan di Manggarai itu, titiknya memang jaraknya jauh antara satu pos pengungsian dengan pos pengungsian yang lain. Sehingga dalam memberikan layanan itu membutuhkan effort yang lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, di dalam layanan dukungan psikososial itu kami melayani tidak semua warga pengungsi, tidak semua warga penyintas mendapatkan layanan, tapi
kami memberikan layanan kepada para kelompok rentan. Jadi kelompok rentan itu ada lansia, ibu hamil menyusui, wanita, anak-anak, dan disabilitas. Jadi mereka-mereka ini yang kami berikan layanan terlebih dahulu. Supaya karena kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok yang lebih berisiko. Di Kabupaten Sika sendiri ada sekitar 200 sampai 300 yang mendapatkan layanan setiap hari karena layanan itu diberikan pagi, siang, sore, sampai malam. Sementara di Nagekeo lebih banyak lagi dan di Manggarai juga lebih banyak lagi. Berikutnya, selain jumlah layanan, apa saja sih yang diberikan oleh tim LDP kepada warga? Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama dilakukan adalah koordinasi para NGO, relawan mandiri, relawan pribadi. Ada orang yang memang datang pengen menjadi relawan tanpa lembaga, dan ada juga yang memang diutus oleh lembaganya untuk beraktivitas dalam subklaster layanan dukungan psikososial. Nah, setelah terkoordinir, maka layanan dukungan psikososial itu diaktifasi. Jadi subklasternya diaktifasi. Begitu subklasternya aktif, maka kegiatan mulai berjalan bersama-sama. Jadi setelah diaktifasi, oke, sudah aktif, maka kegiatan disusun kegiatan bersama-sama, kemudian action bersama-sama, nanti melakukan review bersama-sama, sehingga dampaknya ke para penyintas itu bisa terukur. Karena kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sejumlah bantuan logistik untuk warga Pati yang melakukan aksi pada hari ini tiba di gedung DPR RI. Bantuan tersebut dihimpun dari donasi masyarakat berupa makanan hingga minuman. Sejumlah bantuan berdatangan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung jalannya aksi warga Pati di Jakarta pada hari ini. Beberapa kebutuhan logistik mulai dari makanan hingga minuman juga turut dikirimkan. Bahkan sebagian driver ojek online ikut memberikan dukungannya dalam bentuk materi. Nantinya pemirsa, sejumlah bantuan logistik tersebut akan dipindahkan ke posko penerimaan donasi masyarakat agar tidak terlantar di depan gerbang DPR RI. Tanggal 20 biasanya nanti ada mobil box kayak kemarin Mas. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami ajak Anda melihat ke kawasan DPR RI. Kita bergabung dengan rekan Kea Dela Rosa yang kini berada di sana. Selamat sore Kea, apakah sudah nampak peserta aksi massa tanggal 27 Agustus di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk hari ini kami konfirmasi tidak ada kegiatan aksi unjuk rasa, melainkan hanya ada salah satu perwakilan dari warga Pati yang memang berdiri di sekitaran depan gedung utama DPR untuk menerima banyak sekali bantuan donasi berupa air mineral, lalu juga ada makanan hingga uang tunai dari warga yang memang sengaja lewat maksud kami di depan gedung DPR. Karena dari info yang kami terima dari salah satu koordinator lapangan warga Pati, mereka berbicara bahwa untuk hari ini tidak ada aksi, melainkan aksi akan dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus atau hari Kamis esok. Sehingga hari ini difokuskan hanya menerima banyak sekali bantuan donasi berupa puluhan dus air mineral, baik air mineral gelas ataupun botol, lalu juga makanan, serta bahan logistik lainnya yang tadi telah diangkut oleh pihak dari warga Pati itu sendiri. Ada sekitar 2 mobil truk kecil yang mengangkut dan membawa ke posko. Yang memang informasi yang kami terima juga untuk saat ini warga Pati masih bersama-sama di poskonya, dan untuk aksi unjuk rasa pada tanggal 27 Agustus esok, Nadia dan juga pemirsa, akan dilangsungkan pada pukul 10 pagi hingga waktu maksimal yakni pukul 5 sore. Dari warga Pati sendiri pun sudah mengantungi surat izin resmi dari pihak kepolisian, serta dari pihak Pati pun menyuarakan 2 tuntutan. Yang pertama ialah
untuk segera melakukan pengesahan RUU perampasan aset, serta yang kedua merupakan tuntutan untuk menerapkan hukuman mati kepada para koruptor yang ada di Indonesia, sehingga substansinya untuk aksi demo unjuk rasa atau maksud kami unjuk rasa esok ialah dua isu nasional, bukan hanya isu regional yang akan diangkat pada saat tanggal 27 esok, melainkan isu nasional. Sehingga ungkapan dari warga Pati ini berharap setelah dilakukannya aksi unjuk rasa dapat ditindaklanjuti oleh pihak DPR dan juga pemerintah pusat. Sementara itu Nadia, kembali ke studio. Baik, berarti terkonfirmasi aksi akan tetap dilakukan pada tanggal 27 Agustus ya, Kea. Terima kasih atas laporannya, kami tunggu perkembangan informasi berikutnya. Pemirsa, rekening dana donasi demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang rencananya digelar di Jakarta 27 Agustus mendatang tiba-tiba terblokir. Polisi membantah telah memblokir rekening aktivis Pati. Kepolisian mengaku mengirimkan surat penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Dengan membawa spanduk dan logistik, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bertolak ke Jakarta untuk menggelar demo besar pada 27 Agustus mendatang. Di Jakarta, AMPB akan bergabung dengan aliansi lain dan menggelar demo di gedung DPR RI. Massa menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rencananya pada 25 Agustus ini sekitar 50 bus akan disiapkan untuk warga Pati yang ingin ikut berdemo di Jakarta. Namun belum juga demo digelar, Koordinator Aksi AMPB Supriyono dibuat kaget karena rekening Bank Mandiri yang berisi dana 80 juta hasil donasi demo tiba-tiba tidak bisa digunakan alias terblokir. Pihak bank mengakui ada permintaan pembekuan rekening dari aparat penegak hukum. Pembekuan rekening donasi demo menuai kritik publik karena terkesan mengekang kebebasan berunjuk rasa. Polda Metro Jaya pun akhirnya angkat bicara. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan surat yang diajukan ke pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kepolisian menyebut permintaan tersebut terkait langkah penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nantinya rekening akan dibuka kembali pada 28 Agustus atau sehari setelah rencana demo digelar. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu, Senin kemarin, sejumlah kelompok masyarakat Pati juga menemui pimpinan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Kelompok masyarakat Pati diterima Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR Andri Rosiade. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah hebohnya warga akan isu pemblokiran rekening aktivis Pati, logo Bank Mandiri yang terpasang di salah satu kantornya di Jakarta dicopot dan video ini pun viral di media sosial. Video pencopotan logo raksasa Bank Mandiri di salah satu gedungnya di Jakarta viral di media sosial dan tentunya menjadi pembicaraan netizen. Hal ini dinilai mendadak karena Bank Mandiri sedang terdampak isu pemblokiran rekening milik Koordinasi Aksi Pati Supriyono alias Botok yang akan berunjuk rasa di depan gedung DPR pada 27 Agustus mendatang. Pihak Bank Mandiri sudah menyatakan permintaan maaf atas pemblokiran rekening milik Botok dan menyebut pemblokiran atas permintaan APH atau aparat penegak hukum. Sebelumnya pemirsa, Satuan Siber TNI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi lewat media sosial menjelang rencana demonstrasi 27 Agustus mendatang. Ancaman siber dinilai tak hanya menyasar infrastruktur vital tapi juga dapat memanfaatkan disinformasi untuk memecah belah masyarakat. Pesan kita adalah tidak usah terprovokasi. Yang di media sosial itu terlalu banyak provokasi ada. Saya pikir masyarakat perlu lebih bijak. Jangan terprovokasi, silahkan nanti
bekerja, saya pikir itu tidak ada masalah. Itu jangan kita terlalu mudah dituang itu demikian. Ancaman media maya itu sekarang sosial media itu sekarang bisa jadi senjata. Karena satu disinformasi yang akan di-flooding itu bisa jadi senjata untuk memecah belah bangsa kita. Sejumlah masyarakat Pati Jawa Tengah yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempar batu hingga menyebabkan kaca pecah. Bus rombongan aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempari batu saat di Tol Karawang. Akibat lemparan batu, serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga membuat luka ringan. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus mendatang. Tepatnya di daerah Cikarang, Tol Karawang pada KM 55 di pukul 11 siang. Ada 2 oknum yang menggunakan masker, melempari kaca mobil kami, bus yang kami gunakan, sehingga sedikit mengganggu perjalanan kami hingga tiba tadi di depan gedung DPR RI. Sementara itu, sejumlah warga Pati yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati di depan para pimpinan Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Mereka mengeluhkan pemberitaan negatif terhadap warga Pati. Koordinator Forum Komunikasi Rakyat Pati, Lukman Hakim, menyebut pihaknya memiliki aspirasi yang berbeda dan memilih menyampaikannya melalui dialog dengan DPR. Dan tidak berencana menggelar aksi pada Kamis 27 Agustus 2026. Terkait rencana aksi 27 Agustus, Lukman menilai unjuk rasa merupakan bagian dari proses demokrasi setiap warga negara. Terima kasih Pak Agung dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilakan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berjalan berlangsung tertib, damai, serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jelang aksi Masyarakat Pati Bersatu pada Kamis 27 Agustus mendatang, mereka dikabarkan menginap di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan. Dan berikut ini laporan reporter Bagus Prastia serta juru kamera Leman untuk Anda. Baik pemirsa, saat ini saya tepat berada di depan gerbang Pondok Pesantren Ciganjur yang menurut informasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berada di sini dan melakukan penginapan begitu dari semalam. Nanti ini saya akan mencoba untuk masuk ke dalam, yang mana menurut informasi ada sekitar 17 orang Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menginap di Pondok Pesantren Ciganjur ini. Namun perihal untuk masuk ke dalam, kami News TV masih belum dapat izin dari pihak keamanan dengan alasan intern dan keamanan dari lokasi tersebut. Saya akan mengasih unjuk kepada Anda pemirsa lokasi terkini di Pondok Pesantren Ciganjur, yang mana Aliansi Masyarakat Bersatu datang ke Jakarta membawa tuntutan kepada anggota DPR dan pemerintah, yaitu tuntutannya adalah untuk mempercepat pengesahan undang-undang perampasan aset kepada koruptor dan hukuman mati bagi koruptor, sehingga Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini akan menggelar aksi demonya pada Kamis 27 Agustus 2026, yang mana di tempat sejumlah aliansi masyarakat bersatu, Pati Bersatu maksud kami, dikabarkan menepati penginapan menjelang rencana kegiatan dan aksi yang akan mereka lakukan. Lah, kalau lihat dari kondisi pagi ini memang terlihat kondusif, tenang, sepi, dan hanya ada penjagaan dari pihak pengamanan pesantren, yang mana kami belum bisa masuk ke dalam. Untuk saat ini
mereka masih di dalam untuk melakukan aktivitas yang mana nantinya mereka akan menggelar aksi pada Kamis 27 Agustus 2026 dan berharap aspirasi mereka didengar oleh anggota DPR dan juga pemerintah. Segera tuntutan-tuntutan mereka akan diselesaikan atau akan dikabulkan begitu. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Leman, iNews melaporkan. Bagaimana dengan pengamanan aksi warga Pati pada 27 Agustus mendatang? Kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, selamat sore Indra, seperti apa kepolisian untuk mengantisipasi aksi massa kali ini? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan memang kita ketahui bersama bahwa memang untuk aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 di depan gedung DPR RI Jakarta ini kian mencuat. Adapun memang terkait kepolisian, Nadia dan juga pemirsa, hingga sampai saat ini untuk hari ini khususnya belum ada informasi terkait jumlah ataupun sejumlah pengalihan arus lalu lintas maupun juga sejumlah rekayasa pengamanan dan juga berapa jumlah terkait personil daripada anggota yang akan disiapkan. Namun menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini sudah memastikan bahwa memang untuk warga tidak usah panik dan memang nantinya akan sejumlah petugas akan menjaga dan memang untuk khususnya di Jakarta sendiri ini akan tetap berjalan normal seperti pelayanan publik maupun juga lalu lintas nanti akan diarahkan oleh kepolisian. Adapun memang untuk terkait pengamanan ini akan dipusatkan di titik-titik krusial dan memang ini ada di wilayah Senayan khususnya di DPR dan nanti untuk menghindari hal tidak diinginkan. Dan memang untuk hingga sampai saat ini kepolisian memang sudah menerima Nadia laporan daripada anggota ataupun maksud kami dua kelompok yang akan melangsungkan penyampaian pendapat aspirasi pada tanggal 27 Agustus 2026. Ini salah satunya termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang kita ketahui bersama memang beberapa hari sudah berada di Jakarta untuk nanti akan melakukan aksi penyampaian pendapat dan ada pun juga aksi yang akan mereka rencanakan ini akan ada ya berkaitan dengan rancangan undang-undang RUU perampasan aset dan memang nantinya kita akan lihat bersama terkait nantinya berapa total jumlah dari pengamanan dan juga apakah nantinya sejumlah arus lalu lintas akan dialihkan. Nanti kami akan update kembali terkait aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2026 pada Kamis esok. Demikian Nadia. Baik, terima kasih Indra melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Pemirsa, kembali ke informasi terkait dengan Karhutla. Lubang Bakawa Gunung Berapi terjadi di tengah kebakaran lahan yang mengandung batu bara di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Akses jalan ditutup karena ruas jalan terancam amblas. Oh, Gunung Berapi. Masuk dalamnya. Sekitar ada 4 meter kedalamannya masuk sana nih, di atas jalan raya. Kemarau panjang dan cuaca panas ekstrim mengakibatkan endapan batubara yang berada di lapisan tanah di Jalan Amal Lama Tarakan Timur Kota Tarakan membara hingga terbakar. Kondisi ini diperparah dengan tiupan angin kencang dan kebakaran merembet ke lahan yang ada di sekitarnya. Kekhawatiran kebakaran lahan akan meluas, ruas jalan di sekitar terancam amblas karena tanah penyangga di bawah ruas jalan tergerus dan labil. Pemerintah kota dan aparat terkait yang memantau kondisi kebakaran memutuskan untuk menutup akses jalan. Tutup hari ini, udah pasti hari ini kita langsung tutup. Ya. Sepanjang itu nanti akan dilihat di dalamnya, karena itu kan cukup luas. Jadi memang saran teknisnya dari Sukopindo, dari Pertamina itu harus diputus total di daerah yang memang belum terbakar supaya tidak merembet. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kebakaran dan dijaga aparat polisi sehingga warga sekitar tidak ada yang melintas untuk sementara waktu. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. TNI mengerahkan 3 batalion teritorial pembangunan perkuat penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Hal ini merupakan bentuk komitmen TNI memperkuat upaya penanganan Karhutla. Kodam 12 Tanjung Pura dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat.
Ketiga satuan Batalion Teritorial Pembangunan diperbantukan untuk memperkuat kekuatan TNI dalam penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Pemirsa, seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya. Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Terima kasih, masih di Sindo Sore. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama tim Satgas Karhutla Jambi. Setibanya di Jambi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung menggelar rapat koordinasi bersama tim Satgas Karhutla Jambi. Selain menambah personil damkar, tim Satgas Karhutla Jambi akan melakukan operasi modifikasi cuaca yang dijadwalkan pada 27 hingga 30 Agustus mendatang. Modifikasi cuaca melihat kondisi awan yang dapat memicu terjadinya hujan, serta menambah bantuan heli waterbombing untuk membantu upaya pemadaman. Ada potensi awan hujannya, dan tidak hanya di tempat-tempat yang memang ada karhutlanya, tapi di seluruh Jambi yang ada potensi awan hujannya akan kita gelar operasi modifikasi cuaca. Pada intinya penegakan hukum ini tidak akan pandang bulu, ya, tidak akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ya. Yang besar kecil akan kita tindak secara. Presiden Prabowo perintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Prabowo juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN untuk ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut. Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga permukiman warga diselimuti asap. Polda Kalimantan Tengah telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus ini. Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Yang sudah Ini dia pemirsa, kita simak kembali informasi terkini dari BNPB terkait dengan penanganan gempa bumi di NTT dan juga Karhutla. Penyediaan pasokan air, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa perlu membangun sumur-sumur, bahkan embung, serta membuat kanal-kanal sehingga air yang dari tempat lain mengalir ke titik yang terdekat dari titik api, serta menyediakan mobil-mobil tank air serta flexible tank. Jadi flexible tank ini bisa lebih gampang diangkat dari tempat yang satu kepada tempat yang lain. Tentu dunia usaha juga kami yakini memiliki banyak personil maupun peralatan yang bisa digunakan. Ini juga sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan dunia usaha. Kami berharap juga dunia usaha yang masih memiliki, yang belum mengerahkan personil maupun peralatannya untuk dapat kiranya membantu usaha untuk memadamkan api. Yang terakhir adalah tentu penegakan hukum dan regulasi. Ini kami sampaikan bahwa penegakan hukum ini tetap dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang bersangkutan sehingga ke depan tindakan penegakan hukum ini menjadi efek jerah untuk tidak melakukan pembakaran. Baik, tentu kami menyambut baik dari instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri yang pertama tahun 2026 ini tentang pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tentu ini perlu dipedomani oleh kepala-kepala daerah sehingga selaku kepala daerah menjadi aktor kunci untuk pelaksanaan instruksi ini. Dalam instruksi ini kami melihat ada beberapa poin yang penting bahwa tidak boleh lagi ada pembukaan lahan dengan cara membakar. Jadi ini instruksi ini sangat efektif tentunya ketika nanti dilaksanakan di waktu-waktu yang akan datang. Instruksi ini juga bukan hanya untuk soal pemadaman, tetapi soal pencegahan munculnya api baru. Tentu dengan tidak munculnya api baru akibat pembakaran yang dilakukan oleh orang per orang atau perusahaan, tentu ini menjadi hal yang di waktu-waktu yang akan datang, kebakaran hutan tidak akan muncul secara besar seperti hari ini, seperti saat ini. Kami sudah menyinggung tadi bahwa kepala daerah menjadi aktor kunci. Kami berharap bupati, wali kota, bahkan gubernur untuk bisa melaksanakan instruksi dalam negeri ini, tentu dengan membuat instruksi di bawah mungkin atau peraturan lain yang bisa digunakan untuk lebih operasional. Kebijakan ini perlu diterjemahkan dengan tindakan-tindakan nyata di lapangan, tentu tadi seperti saya katakan tadi dengan peraturan yang lebih operasional di tingkat daerah. Bagian yang terakhir kami akan menyampaikan bahwa BNPB tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah terdampak terutama untuk menggunakan masker terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Kami tetap juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia
untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Terutama kita tahu masa El Nino ini sangat panjang hingga berpotensi sampai di bulan September pertengahan, untuk tidak membakar sampah secara sembarangan dan membuang puntung rokok yang telah digunakan. Sebelum dibuang, puntung rokok tersebut dipastikan sudah padam apinya. Kami juga menyadari bahwa kebakaran juga bisa berpotensi terjadi pada saat pemrosesan akhir sampah di TPA. Jadi kami menghimbau agar pekerja ataupun masyarakat yang ada di lingkungan TPA untuk tidak membakar sampah. Kejadian ini pernah terjadi di beberapa tempat, membakar sampah sehingga menimbulkan api maupun asap yang mengkhawatirkan. Kami juga menghimbau kiranya pemerintah daerah untuk melakukan tindakan pencegahan dengan cara membasahi lahan-lahan TPA ketika sebelum terjadi api maupun saat api masih kecil. Serta Pemda memastikan warga untuk tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungan rumah ataupun di lingkungan TPA. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akan melihat di chat, kolom chat, apabila ada pertanyaan bisa kami respon dengan baik. Baik, dengan demikian karena tidak ada pertanyaan, kami akhiri konferensi pers hari ini. Dengan demikian kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam tangguh buat kita semua. Pemirsa, tidak hanya di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah titik di wilayah Nabire, Papua. TNI pun berupaya memadamkan api yang dengan cepat meluas. Kebakaran mulanya diperkirakan terjadi pada pekan lalu berdasarkan informasi dari warga sekitar. Kepulan asap menyelimuti sebagian wilayah kota Nabire dan mengganggu aktivitas warga. Pemadam kebakaran TNI, Angkatan Darat, BNPB, dan BPBD Provinsi Papua Tengah berupaya memadamkan api di lokasi. 70 personil TNI dari Yonif TP 804 juga dikerahkan bersama dengan 2 unit truk tangki air menuju ke titik kebakaran terbesar di kawasan Jalan Poros, Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kebakaran juga mulai mendekati bangunan sekolah. Kobaran api akhirnya mampu dipadamkan di lokasi tersebut, namun warga tetap diminta waspada karena karhutla masih berpotensi terjadi selama musim kemarau. Kebakaran lahan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung belum padam juga. Melakukan pemadaman dari pemadam kebakaran 673 hektar persegi, dikerahkan juga 250 petugas gabungan. Petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Api pertama kali terlihat pada pekan lalu yang kemudian merembet meludeskan lahan seluas 673 hektar persegi. Akses jalan yang sulit dan terbatasnya sumber air menjadi kendala petugas di lapangan. Dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar, namun dugaan tersebut masih didalami polisi. Ke informasi lain pemirsa, ratusan pengungsi di Nagekeo mengeluhkan kurangnya alas tidur yang layak dan kebutuhan bayi. Sementara itu jumlah korban meninggal dunia gempa Nagekeo terus bertambah menjadi 15 orang. Dia tuh maunya yang besar. Ratusan pengungsi yang bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo mengeluhkan kurangnya bantuan alas tidur yang layak untuk melindungi diri dari dinginnya lantai saat malam hari. Saat ini para pengungsi terpaksa tidur di atas terpal sederhana. Kondisi ini pun berdampak pada kesehatan mereka, mulai dari ispa, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Selain itu,
para korban butuh selimut tebal, popok untuk balita dan lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum Pak. Belum dapat yang dibutuhkan sekarang. Kami hanya butuh kasur lantai, bantal, untuk anak-anak juga susu perlu untuk orang lansia-lansia. Kami hanya butuh itu saja. Sementara data jumlah korban meninggal dunia di Nagekeo masih terus bertambah. Hingga Senin malam, korban meninggal dunia dilaporkan berjumlah 15 orang. Kita di sini yang jadi masalah itu adalah camp mandirinya terlalu banyak, lebih dari 1000 camp. Sementara camp terpusatnya itu hanya ada 3, satu di sini, kemudian satu di Airamo, satu di gereja. Nah kita rencana perbanyak camp terpusat supaya seluruh yang ada di gunung itu kita mobilisasi turun ke sini sehingga memudahkan pelayanan. Jumlah pengungsi saat ini di Kabupaten Nagekeo sebanyak 49.059 jiwa. Luka berat sebanyak 22 orang dan penderita luka ringan sebanyak 100 orang. Antisipasi gempa susulan, Pemda juga siapkan evakuasi warga yang mengungsi di gunung. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-11 penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, lebih dari 9.000 rumah warga rusak. Bencana juga berdampak pada kerusakan 294 fasilitas umum dan infrastruktur, termasuk akses jalan dan pasokan air bersih. Dari data BPBD tercatat 9.644 rumah warga rusak akibat gempa di Kabupaten Nagekeo. 3.218 rumah diantaranya rusak berat. Sementara kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur. Rentetan gempa bumi masih mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Lebih dari 7.000 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. BMKG masih terus memantau perkembangan aktivitas gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. 141 gempa susulan diantaranya dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan terjadi 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung, serta menjauhi bangunan rumah yang rusak akibat guncangan gempa. Kembali di Sindo Sore, salah satu pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir dari landasan pacu usai mendarat di Lanut Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat jet tempur tersebut terekam warga dalam posisi menukik di gundukan ujung landasan. Selamat gitu karena pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir atau off-run saat mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Dari video terekam warga, pesawat jet tempur dalam posisi menukik di ujung landasan pacu sisi barat, runway 13. Sontak insiden ini menarik perhatian warga dan viral karena lokasi kejadian tepat berada di sisi jalan poros Maros yang banyak dilewati kendaraan. Akibatnya, kepadatan kendaraan tak terhindarkan lantaran banyaknya pengguna jalan yang berhenti mengabadikan kejadian ini. Sejumlah anggota TNI Angkatan Udara dan Kepolisian segera ke lokasi, membantu mengatur lalu lintas dan mengamankan lokasi. Sementara pagar runway dipasangi spanduk putih untuk menutupi pandangan dari pengendara jalan selama proses evakuasi. Meski kejadian sempat membuat heboh, namun operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin masih normal dan menggunakan landasan pacu sisi utara dan selatan atau runway 3 dan 21. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Kecelakaan kendaraan tertabrak kereta di perlintasan sebidang bukan kali ini saja terjadi. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Dan rekan kami Ismalia Meidasari mengecek langsung kondisi terkini lokasi taksi berjenis mobil listrik tertabrak kereta. Dan berikut liputannya pemirsa.
kemarin baru saja terjadi kecelakaan lalu lintas, yakni taksi Green SM atau biasa kita sebut dengan taksi hijau. Ini tertemper di stasiun karet Tanah Abang, tepatnya di perlintasan kereta api. Yang dimana kemarin taksi hijau ini melaju dari arah utara menuju ke arah selatan dari Jalan Kiai Haji Mas Mansur, tertemper kereta atau komuter lain dari arah Manggarai menuju Angke. Dan kemarin kejadian terjadi sekitar pukul 20.44 dan kecelakaan ini mengakibatkan bagian belakang mobil taksi hijau ini mengalami kerusakan dan juga 2 penumpang dan 1 sopir ini mengalami luka dan sudah dirujuk ke rumah sakit. Dan kemarin pada saat terjadinya kecelakaan ini taksi hijau yang tertemper komuter lain ini dibantu oleh warga didorong ke tempat yang lebih aman, dan memang sampai saat ini juga masih belum disebutkan penyebab apa taksi hijau ini tertemper komuter lain dari arah Manggarai menuju ke arah Angke. Dan bagi para warga yang hendak melintasi perlintasan kereta api, ini dihimbau untuk tetap berhati-hati dan mematuhi peraturan perlintasan kereta api. Jika palang kereta api ini sudah turun dan juga sudah berbunyi, ini diharapkan untuk berhenti dan tidak menerobos perlintasan kereta api. Dari Jakarta, Ismalia Andri Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, Polres Jakarta Barat membongkar sindikat produksi uang palsu 1,5 miliar rupiah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Lebih 15.000 uang palsu pecahan 100.000 rupiah, sejumlah mesin dan peralatan produksi disita polisi. Uang palsu dan mesin peralatan cetak ini disita polisi Polsek Taman Sari dan Polres Jakarta Barat yang digunakan untuk memproduksi di sejumlah daerah. 15.610 lembar uang palsu pecahan 100.000 disita polisi. Di lokasi produksi Desa Cipedes, Tasikmalaya, polisi menemukan mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu. Sementara di Desa Wilahar Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, penyidik menemukan mesin berukuran lebih panjang yang diduga dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sindikat ini diduga melakukan produksi dalam 2 tahap, bulan Januari dan bulan Mei 2026. Pada produksi pertama, sekitar 12.000 lembar dicetak, sementara 4.000 lembar dinyatakan cacat, sedangkan 8.000 lembar lainnya dinilai memiliki kemiripan dengan uang asli. Uang palsu diduga diedarkan dengan cara dicampur bersama uang asli, kemudian digunakan untuk berbelanja. Lagi uangnya. Dalam hal ini, penyidik menyita sebanyak 15.610 lembar. Jadi kita tidak menggunakan bahasa rupiah, karena ini uang palsu tidak ada nilainya. Uang palsu tidak bisa dinilai, ya. Jadi rupiah 15.610 barang-barang tersebut ada yang rusak dan juga ada yang memang sudah tersebar, namun masih alhamdulillah kami amankan semua. Masyarakat diminta tidak panik, namun tetap waspada dan memeriksa keaslian uang dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Informasi selanjutnya, kebakaran kampung adat Sade, tabungan 100 juta rupiah milik warga yang dikumpulkan selama puluhan tahun hangus. Hanya tersisa 7 juta rupiah saja. Duka warga Kampung Sade tidak hanya kehilangan rumah, namun juga harta dan barang berharga yang hangus akibat kebakaran. Seperti yang dialami salah satu warga, Embul, harus kehilangan uang tunai yang dikumpulkan sejak puluhan tahun lalu. Uang 100 juta, cuman ini yang bisa diselamatkan. Namun, saat membersihkan rumah pasca kebakaran, sejumlah uang tersebut ditemukan anak korban dan aparat TNI dengan kondisi tidak utuh akibat kebakaran. Uang yang ditemukan mulai dari pecahan 2.000-an hingga 100 ribuan. Warga mengaku pecahan uang tersebut ditabung sejak tahun 2000 dari hasil menjahit dan menabuh alat musik tradisional di Kampung Sade.
Dari jumlah perkiraan uang ratusan juta yang terbakar, uang yang ditemukan tersisa 7 juta rupiah dengan kondisi 5 juta sudah terpotong setengah dan 2 juta masih utuh. Paginya itu kita masih bisa menemukan sisa-sisa kebakaran itu, uang itu. Ada yang masih bisa dipakai? Tidak ada sama sekali, cuma terpotong semua ya. Ada sekitar, kalau dihitung kita 5 juta ada sisanya. Dari total berapa sebenarnya keseluruhan? Apa itu kan uang orang tua saya, anak saya yang punya uang, bukan saya sendiri kan, itu uang bapak saya sendiri. Uang tabungan gitu? Ya, tabungan, tapi kan orang tua tidak nabung di bank atau apa. Warga bersyukur karena masih diberikan keselamatan. Selanjutnya, uang bekas kebakaran akan coba ditukar di bank dengan harapan uang tersebut dapat diganti dengan uang utuh agar bisa digunakan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, viral di media sosial Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyinggung pergantian presiden dipercepat. Budi juga menyebut saat ini banyak anomali yang mendorong percepatan pemilu. Dalam video yang beredar di media sosial, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi belak-belakan menyinggung kemungkinan percepatan pergantian presiden. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan ini memicu reaksi keras relawan Prabowo yang menyatakan maksud dibaliknya. Bapak Prabowo Subianto selama ini menganggap mereka adalah orang baik, ya, orang hebat, yang dihormati, dihargai, serta dirangkul, layaknya seorang sahabat, layaknya seorang saudara, dan layaknya seorang dewa. Ya. Walaupun kami secara pribadi, para pendukung Prabowo Subianto maupun secara organisasi selalu mengingatkan kepada Bapak Prabowo bahwa di lingkaran dalam, di lingkaran dirinya adalah banyak toksin, banyak anak macan dan ular yang setiap saat bisa menelan, memangsa, bahkan menggulingkan kekuasaan dari Bapak Prabowo Subianto. Ya, untuk itu saya pribadi maupun organisasi selalu mengingatkan Bapak Prabowo untuk lebih hati-hati dan jangan mudah percaya dengan toksin, anak ular dan anak macan yang ada di sekitarnya. Ya, mereka sedang berusaha, mereka sedang bekerja untuk mempercepat proses pelengseran Bapak Prabowo Subianto. Ya. Diketahui berdasarkan pasal 22E ayat 1 UUD 1945, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jika mengacu pada pemilu 2024, pemilu selanjutnya akan dilaksanakan pada 26 Juni 2029. Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik buka suara terkait video viral tersebut. Freddy menyatakan video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Aris. Video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan akrab.
Hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran hampir mencapai 3,5 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka masih terus bergulir. Hingga 24 Agustus 2026, hadiah sayembara hampir mencapai angka 3,5 miliar rupiah. Pencapaian hadiah sayembara ijazah Gibran diunggah langsung oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana di akun sosial media. Denny Indrayana juga meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata. Ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di Sindo Sore Pemirsa. Pemirsa, ulang tahun ke-37 RCTI digelar meriah dan spektakuler di studio RCTI Plus, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Perayaan yang dikemas dengan penuh hiburan ini menggabungkan unsur musik, drama, komedi, hingga teknologi visual dalam satu panggung spektakuler. Sejumlah musisi kenamaan tanah air seperti Lyodra, Happy Asmara, JKT48, Kangen Band, hingga sejumlah jebolan Indonesian Idol melengkapi kemeriahan UT RCTI ke-37 yang digelar di studio RCTI Plus MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sejumlah artis pemeran sinetron unggulan RCTI pun turut hadir dalam pertunjukan teatrikal dan komedi. Salah satu penampilan paling spesial perayaan HUT ke-37 RCTI adalah momen wedding celebration antara karakter Sena dan Davina dari sinetron favorit pemirsa Terikat Janji. Kemeriahan pun semakin lengkap dengan kehadiran artis internasional asal Korea Selatan, Kim So Hyun. HUT RCTI ke-37 juga turut hadir Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo dan Co-CEO MNC Group Angela Tanu Sudibyo beserta Managing Director dan Co-CEO RCTI Plus Valencia Tanu Sudibyo. Perayaan ulang tahun ke-37 RCTI kali ini menyajikan pertunjukan kelas dunia, mengusung konsep visual modern. Dengan panggung mahakarya RCTI yang dilengkapi teknologi lighting, drop screen, hingga visual LED yang memanjakan mata jutaan pemirsa di Indonesia. Dari Jakarta, Naura Safika, Irian Sawahyudi, iNews melaporkan. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Penurunan harga BBM ini menyesuaikan tren harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Untuk harga Pertamax turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950. Lalu harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Dan untuk Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Sementara itu pemirsa, untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Dex Lite harganya tidak berubah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi tentunya menjadi angin segar bagi konsumen. Para pengendara pun menyambut baik penyesuaian harga ini. Nggak ngurangin harga kocek, jadi lebih irit juga uangnya, jadi nggak jadi makan banyak lah. Ya. Harapannya Bang, ke depannya Kedepannya sih ya semoga tetap stabil lah harganya gitu, nggak naik lagi gitu. Bagus ya, alhamdulillah agak turun, nggak terlalu kayak awal-awal pas naik itu kan sampai hampir 17.000 ya. Nah sekarang udah 15.000 sekian kan, ya agak murah lah. Ya lumayan sih, terima kasih juga. Tapi kalau bisa ya diturunin lagi lah BBM-nya harganya. Iya. Kalau Pertamax terus sebenarnya sih buat motor sih nggak pengaruh ya. Cuman kadang-kadang kita perlu juga Pertamax. Bagus sih harusnya turun, jadi semuanya bisa pakai motor atau mobil gitu. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung tinggi diduga akibat dampak kemarau. Sementara harga daging sapi hingga kini masih meroket yang diduga karena terbatasnya pasokan sapi. Harga beras di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat terus naik. Hingga pagi ini, harga beras medium dijual di kisaran Rp14.000 per kilogram atau di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Untuk beras premium dijual lebih mahal lagi, jadi di kisaran Rp16.000 per kilogram dari awalnya Rp15.000. Kondisi ini dikeluhkan pembeli, karena menurut mereka selain beras, harga kebutuhan pokok yang lainnya juga mahal. Bagi saya sebagai masyarakat atau rakyat tuh paling berat lah. Untuk sekarang malah tambah semuanya sembako, nggak hanya sekedar beras saja, rata-rata. Kalau menurut informasi dari tengkulak yang ngirim ke pasar itu katanya akibat kemarau. Beras sawah banyak yang kekeringan, yang mestinya panennya normal, banyak yang panennya kurang bagus, bahkan gagal panen karena kekeringan. Sementara harga daging sapi di Kota Bandung pasca Lebaran hingga kini masih tertahan tinggi. Di Pasar Kosambi, harga daging sapi super saat ini tembus Rp160.000 per kilogram. Sementara untuk bagian paha sapi yang banyak dicari konsumen, harganya berada di kisaran Rp145.000 per kilogram dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga dipicu terbatasnya pasokan sapi hidup dari tingkat peternak. Gara-gara apa ya? Mungkin karena pasokannya atau daging sapi hidupnya mungkin rada kurang mungkin ya, atau terbatas atau memang kan kita dari luar negeri juga yang impor juga yang hidupnya. Nah, itu juga mungkin ngaruh juga dari itu. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Pasalnya, harga yang terus melambung berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kini kita simak reportase harga daging dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ada rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Sandu Santo Budi di sana. Pemirsa, pantauan harga daging sapi kini merangkak naik. Bahkan harganya per hari ini mencapai 150 kg per kilonya. Dan kalau kita melihat beberapa bulan terakhir memang harga daging sapi per kilonya ini hanya kisaran 130.000. Namun angka terus mengalami fluktuatif, yakni salah satunya di Pasar Kebayoran Lama. Saat ini saya berada, saya akan mencoba mengunjungi salah satu penjual daging di sini. Selamat siang Pak Rubinto. Selamat siang Mbak. Boleh disampaikan saat ini harga daging sapi sudah mengalami kenaikan sejak kapan?
Masalah kenaikan daging sapi sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin udah naik. Terus sekarang daging yang begini, yang supernya ini, kalau waktu sebelum Idul Fitri itu 140. Kalau sekarang 150. Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga jadi 140. Konsumen biar lebih banyak, lebih mantep. Nah, Bapak melihat daya beli masyarakat sekarang menurun begitu Pak. Ini dirasakan Bapak sejak kapan? Ini menurun itu sejak habis Idul Fitri kemarin sampai sekarang turun terus. Ibarat turun gratis, habis bisa 60% itu turun gratis, pembeli nggak ada. Omset menurun hingga 60%. Apa mungkin harapan dari para pedagang, Bapak perwakilan pedagang daging sapi yang ada di Pasar Kebayoran Lama ini? Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga sampai 140 dari harga 150. Mudah-mudahan pemerintah, permintaan konsumen, pedagang begitu. Sementara kalau saat ini pasokan dari distributor apakah aman atau mengalami kesulitan juga? Kalau pemasukan dari distributor itu aman, semua aman, cuman harganya nggak turun-turun. Baik. Terima kasih Pak Rubinto atas waktunya. Semoga harapan yang tadi Bapak sampaikan pemerintah bisa mendengar dan bisa segera memberikan kebijakan agar harga bisa kembali stabil dan tentunya daya beli masyarakat bisa kembali normal. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Sadu Santo Budi Ainyus melaporkan untuk Anda. Badan Pusat Statistik mencatat hingga Minggu ketiga Agustus kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota. BPS meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras karena akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Pasalnya, kenaikan harga beras dipastikan akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, pada Minggu ketiga Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 9,70% dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6,35%. Kemudian jika dilihat lebih detail menurut kabupaten kota, terdapat 132 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan Minggu ketiga Agustus tahun 2026 dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango yaitu sebesar 13,01%. BPS mencatat harga Minggu ketiga Agustus 2026, harga beras jenis medium sebesar Rp14.520 per kilogram, naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Sementara harga beras premium mencapai Rp16.368 per kilogram, naik 0,23% dibandingkan Juli 2026. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah segera mengintervensi kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Langkah cepat diperlukan karena beras merupakan komoditas pangan utama yang berpengaruh besar pada inflasi. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Thohir, kenaikan harga beras harus segera diantisipasi agar tidak semakin membebani masyarakat. Tomsi meminta Pemda dan TPID langsung turun ke lapangan untuk memastikan harga, ketersediaan pasokan, serta penyebab kenaikan. Tomsi juga mengingatkan Pemda agar tidak menunggu harga melonjak sebelum melakukan intervensi. Pemantauan harga harus dilakukan secara aktif sehingga langkah pengendalian dapat diterapkan sejak muncul indikasi kenaikan. Tapi tolong fokus, perhatikan data dari BPS, minta data sebelum hari Senin, daerah mana, supaya apa? Supaya upaya kita tidak upayanya ke kanan, yang naiknya di kiri, tidak tepat sasaran. Nah,
Pemirsa, perubahan desil yang tak sesuai dengan kondisi kesejahteraan keluarga sangat dirasakan bagi warga Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Salah satunya menimpa keluarga Timbul. Keluarganya kini ditetapkan sebagai desil 9, padahal pekerjaannya adalah tukang becak. Menggantungkan hidup dari kayuhan becak, keluarga Timbul di Kapanewon Rendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta justru dicatat berada di desil kesejahteraan 9 atau kategori mampu. Kejanggalan data ini membuatnya terancam kehilangan hak bantuan sosial serta anak bungsunya terancam putus kuliah. Timbul adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Dengan fisik yang semakin terbatas, ia hanya mampu bekerja sebagai tukang becak di kawasan Malioboro pada malam hari dengan pendapatan harian yang jauh dari cukup. Timbul baru mengetahui dirinya berada di desil 9 saat sang anak akan mengajukan beasiswa untuk kuliah di balai desa. Saya sendiri tidak tahu Pak, tapi kan kemarin itu kan anak saya tuh pengen kuliah gitu. Pengen kuliah, katanya kalau kuliah itu bisa mengajukan PIP, bisa ada beasiswa. Tapi ternyata setelah anak saya itu ke balai desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik, gitu loh. Jadi ya. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, segera berkoordinasi dengan kantor BPS Kulon Progo untuk meminta klarifikasi dan evaluasi data agar hak bantuan sosial warga miskin tidak terputus akibat anomali data. Memastikan, dan kami harus terjun langsung, apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo, bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan. Maka dari itu, dengan apa yang lagi viral di media sosial mengenai desil tersebut, kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan Kepala BPS untuk ini, untuk lebih dipastikan lagi, untuk lebih memastikan lagi. Pihak Pemkab berkomitmen agar mengawal proses revisi data ini secepatnya sehingga keluarga Timbul bisa kembali menerima hak bantuan sosial. Presiden Prabowo tantang jajarannya untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia sebesar 100 gigawatt PLTS. Presiden juga menegaskan dalam 2 tahun tak boleh ada impor minyak bumi maupun LPG lagi. Presiden Prabowo Subianto menantang jajaran Kementerian Energi, Ekonomi, dan Danantara untuk mandiri energi dalam 2 tahun saat meresmikan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak di Jembrana, Bali. Demikian, Presiden berharap swasembada energi dapat dipercepat seperti yang terjadi pada pangan. Selanjutnya, Presiden berharap Indonesia berhenti impor energi. Manapun dunia, dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya, kita tidak boleh import lagi 1 barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi. Insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya 1 tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi. Menteri SDM, siap. Sanggup? Siap, melaksanakan. Baik. Ya, terima kasih Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih, demikian. Semangat. Semangat dan berani. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih semua unsur. Hari ini hari penting. Kita launching dan saya percaya mungkin kurang dari 3 tahun kita akan sampai 100 gigawatt. Iya kan? Dulu swasembada pangan saya beri target 4 tahun. Tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil 1 tahun. Berarti kalau saya kasih target 3 tahun untuk tim energi, ya enggak lah, udah 2 tahun lah.
Ya. Kalau berhasil 2 tahun, tim energi dapat bintang lagi aku kasih ke Mas. Beralih ke informasi selanjutnya, Masjid Istiqlal menggelar Maulid Akbar dalam rangka peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1448 Hijriah. Dalam acara ini hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar. Puluhan umat muslim dan muslimah berdatangan sejak pagi di Masjid Istiqlal untuk mengikuti acara Maulid Akbar 2026. Acara yang digelar sebagai bagian dari event Istiqlal Youth Festival ini bertema Grow Your Talent, Glow Your Adab. Menghadirkan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan pemuka agama Ustadz Coco Muhammad Ali Yusuf. Melalui kajian Maulid Akbar ini diharapkan mampu mempererat persatuan generasi muda. Warga Lumajang, Jawa Timur berebut gunungan melestarikan tradisi memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan penuh sukacita. Usai melantungkan sholawat Nabi, puluhan warga desa Padansari, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur langsung merangsuk dan berebut gunungan di Musola Nurul Huda. Tua muda hingga anak-anak rela berdesakan berebut gunungan berupa buah-buahan, jajanan, hingga hasil bumi dan berkat yang dibawa warga dari rumah masing-masing. Tradisi grebek maulid ini sudah dilaksanakan sejak turun-temurun. Meski harus berebut, namun warga mengaku senang bisa terus menjalankan dan melestarikan tradisi grebek maulid ini. Sangat seru sekali Mas tahun ini karena dari berbagai remaja musola, terus RT RW, terutama masyarakat Padansari dan diayomi oleh sesepuh desa Padansari, kita ada satu masjid di musola ini. Tradisi grebek maulid Nabi ini terus dilestarikan oleh masyarakat di kaki Gunung Semeru untuk memperingati dan merayakan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho iNews melaporkan. Puluhan warga berebut uang yang dibagikan juragan ikan di Surabaya, Jawa Timur. Tradisi ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad. Tradisi perayaan Maulid Nabi di Kampung Nelayan, Cumpat, Surabaya berlangsung meriah. Puluhan warga berkumpul di depan rumah juragan ikan. Tak lama kemudian, sang juragan menyebarkan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun ikut berebut uang di tengah kerumunan. Tradisi bagi-bagi uang sebagai bentuk rasa syukur sekaligus berbagi rezeki kepada warga. Geger curhatan di media sosial seorang calon mahasiswi Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan mengundurkan diri gara-gara diminta melepas jilbab. Kementerian Pertahanan pun membantah kabar tersebut. Pengakuan seorang calon mahasiswi Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan di media sosial membuat geger warganet. Calon mahasiswi bernama Asma Wahfa Ahdina mengaku memilih mengundurkan diri 15 jam setelah dinyatakan lolos seleksi Fakultas Kedokteran Militer 2026. Asma Wahfa memilih mundur karena diminta melepas jilbab jika diterima sebagai mahasiswa. Dalam unggahannya, permintaan itu disampaikan secara lisan oleh pengawas dari pihak kampus saat apel dan pengarahan calon mahasiswa baru. Curhatan Asma Wahfa Ahdina pun menuai kecaman dari warganet, Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, hingga DPR. Aturan larangan jilbab dinilai mengekang kebebasan beragama dan tidak seharusnya diterapkan di lembaga pendidikan. Usai ramai menuai kecaman, Kemenhan merilis pernyataan. Melalui Instagram Unhan RI, Kemhan menegaskan tidak ada larangan penggunaan hijab bagi kadet atau mahasiswa Universitas Pertahanan. Sebagai evaluasi, Kemhan juga memberikan arahan agar ketentuan penggunaan seragam mahasiswa disesuaikan dengan mengakomodasi penggunaan hijab. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Utara berubah seperti di Jepang saat bunga tabebuya bersamaan bermekaran di kawasan Jakarta International Stadium, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak ayal pemandangan indah itu dimanfaatkan warga untuk bersuah foto seperti di negeri Sakura.
Barisan bunga tabebuya yang mekar bersamaan di Jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini seolah membawa suasana pemandangan seperti di Jepang saat bunga sakura bermekaran. Warna-warni bunga putih dan pink indah menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tertarik melihat suasana ala Jepang ini, sejumlah ibu-ibu dari Jakarta Timur pun menyempatkan untuk datang ke lokasi dan mengabadikannya dengan ponsel. Mereka bersuah foto dengan latar belakang bunga yang sedang bermekaran. Nah, kami pas lewat langsung lihat di sisi kiri tadi ada lewat rel kereta api, kok ada kayak di Jepang gitu. Mekar nih biasanya kan nggak tentu ya kan, cuman yang pasti dia itu mekar secara bersamaan. Namun pemekarannya itu nggak terlalu lama. Karena mungkin daya tahan kembangnya itu juga nggak terlalu kuat ya. Warganya berharap agar taman-taman dengan berbagai bunga tabebuya diperbanyak di sudut kota Jakarta karena bisa menjadi lokasi foto dan wisata gratis. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Masih di Sindu Sore pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Serangan Israel menyasar penyulingan air di Gaza, Palestina. Tak hanya itu, Israel juga menyerang masjid yang juga berada di lokasi yang sama. Sebuah ledakan besar mengguncang lingkungan Seratuan di kota Gaza pada hari Senin, ketika serangan udara Israel yang diduga menghantam pabrik penyulingan air yang baru dibuka. Warga pun berlarian panik untuk menyelamatkan diri. Tim pertahanan sipil Palestina yang langsung ke lokasi untuk memadamkan api. Serangan ini menghancurkan pabrik penyulingan air yang dibangun dari hasil sumbangan warga. ردوا على المواطنين قالوا اخذ المكان هذا تم انشاء محطه تحليه متبرعين خير للمواطنين تم ضربها بالكامل وفيش مكان هنا مجمع مدني سالم لا يوجد فيه اي اشكال عسكريه هذا مجمع السلام التجاري في حي الشيخ رضوان هذه المنطقه هان بالضبط كان محطه تحليه المياه للمواطنين النازحين يعني هنا فيش مي عندنا في الشيخ رضوان مي الارض جفاف تطلع مي مالحه فعملوا مي التحليه للشرب للاسف الجيش الاسرائيلي جا قصفها بدون سبب فيش حاجه فيش سبب يوصف المنطقه هاي. Tak hanya itu, media Palestina melaporkan bahwa jet tempur Israel juga menyerang masjid di lingkungan Sheikh Ratwan. Serangan Israel kali ini juga menghancurkan kamp pengungsian yang berada di lokasi yang sama. هذا كانت محطة تحلية يعني ما لهاش يمكن أقل من شهر لسه فاتحة. هذه بتخدم المنطقة كلها بمياه الشرب صالحة للشرب. فجأنا اليوم بإشارة إخلال المكان وتم استهدافها ب4 صواريخ من طائرات F-16. تم تدمير المنطقة كلها والمنطقة المجاورة إلها كمان. يعني حتى في مخيم للنازحين هنا كل خيامهم راحت وتدمرت وكله تكسر. Ledakan terjadi setelah peringatan Israel terkait drone, balon, dan layang-layang yang diterbangkan di Gaza. Israel mengingatkan Hamas akan kembali meningkatkan serangan. Lantaran Israel menuduh Hamas atas serangan yang terjadi beberapa kali belakangan ini. Namun tuduhan Israel dibantah Hamas. Sembilan warga Palestina tewas dan 15 lainnya luka-luka setelah serangan udara Israel yang diduga menargetkan markas besar kepolisian kota di kegubernuran Gaza. Serangan udara militer Israel menghantam markas polisi kota di wilayah kegubernuran Gaza pada Rabu kemarin. Insiden mematikan ini dilaporkan merenggut 9 korban jiwa dan menyebabkan belasan orang lainnya luka-luka. Menurut keterangan otoritas tempat, jet tempur Israel melepaskan rudal yang langsung menyasar kompleks bangunan kota dan kegubernuran. Ledakan keras ketika menghancurkan struktur fasilitas keamanan dan memicu kepanikan warga sekitar. كنا قاعدين بالمنتزه احنا نازحين شفنا الهواء بتنجه الضربه هنا وشفت هالصباط من الاطفال من الصغار من مشايخ حسبنا الله ونعم الوكيل الوقتين بنقول احنا بدنا نضل الحرب هذا الله ينقم منهم خلصونا بدناش هدنه مش شايفين هدنه ولا الهدنه الهدنه اللي بتقولوا عنها بتتكلموا عليها بتضحكوا علينا كل يوم بتقتلوا 20 30 امبارح بالمينا قتلتوا 20 واليوم المنتزه البلديه قتلتوا بيجي 15.
Tim penyelamat yang tiba di lokasi segera mengevakuasi para korban, termaksud yang berada di reruntuhan bangunan. Berdasarkan data perbaruan medis, selain 9 korban tewas, 15 orang alami cedera serta luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit.